Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelum layanan bimbingan klasikal ini dimulai, mari kita bersama-sama berdoa ya. Silakan dipimpin ketua kelasnya, Mas Wahyu. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Nah, di pagi yang cerah ini bagaimana nih kabarnya siswa-siswi yang ganteng dan cantik ini? Silakan aktifkan mikrofon. Alhamdulillah, baik Bu Iftita. Baik ya. Sebelum Ibu memulai layanan bimbingan klasikal, silahkan presensi di kolom chat ya. Jadi itu di bawah kanan ada bentuk kotak. Ya, silakan ditulis presensinya, ditulis nama, dan kalau hadir berarti ditulis nama dan hadir gitu ya. Contohnya Mbak Febrianingrum hadir gitu ya. Silakan Ibu kasih waktu untuk presensi. Akan memberikan ice breaking. Ice breakingnya judulnya tepuk semangat ya. Jadi ketika Ibu memberikan instruksi semangat pagi tepuk 1 kali, semangat siang tepuk 2 kali, semangat malam tepuk 3 kali ya. Silahkan dibuka mikrofonnya dan kameranya ya supaya terlihat. Ya, Ibu ulangi ya. Ketika Ibu menginstruksikan semangat pagi tepuk 1 kali, semangat siang 2 kali, semangat malam 3 kali. Ya, jelas ya? Ya, mulai ya. Semangat pagi. Semangat siang. Semangat malam. Semangat siang. Semangat pagi. Semangat malam. Ibu akan menyampaikan tujuan layanan mengenai melanjutkan sekolah setelah lulus SMP ya. Jadi Ibu berharap nantinya ketika Ibu menjelaskan mengenai tema hari ini yaitu melanjutkan sekolah setelah lulus SMP, diharapkan siswa-siswi Ibu ini mampu memahami jenis-jenis sekolah lanjutan, kemudian mampu membandingkan ya antara sekolah lanjutan misalnya SMA itu seperti apa, SMK seperti apa, SMA seperti apa, seperti itu ya. Kemudian diharapkan juga bisa memilih jurusan ya yang sesuai dengan diri kalian sendiri, sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat ya. Kemudian yang terakhir itu diharapkan bisa menentukan sekolah lanjutan, kira-kira mau sekolah kemana nih setelah lulus SMP, mau ke SMA atau SMK atau MA ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya Bu Iin ingin menanyakan nih, kira-kira sudah siap apa belum mengikuti layanan bimbingan klasikal? Silakan dibuka mikrofonnya. Siap, Bu. Siap ya, Bu. Ya. Sebelum memasuki ke tahap inti, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah dan tugas serta tanggung jawab siswa-siswi yang Ibu banggakan ini ya. Jadi nanti ketika Ibu menayangkan PowerPoint, setelah itu kalian mengamati. Kemudian ada tayangan video juga. Nah, kalian juga diharapkan untuk mengamati ya. Nah, setelah itu ada yang namanya Ibu mengajak untuk curah pendapat, diskusi, dan tanya jawab, serta mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Nah, kemudian aturan dalam layanan bimbingan klasikal hari ini itu adalah ketika ingin bertanya atau mengemukakan pendapat atau berdiskusi, bisa raise hand atau angkat tangan dengan mengeklik tombol di bawah. Itu kan ada gambar tangannya. Ya, silakan diklik. Nah, kemudian setelah sudah mengeklik angkat tangan, Ibu nanti akan memberikan instruksi untuk mempersilahkan siswa-siswi Ibu memberikan atau mengungkapkan pendapatnya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya Ibu juga nanti akan memberikan LKPD dan evaluasi. Nah, nanti Ibu akan jelaskan di akhir layanan bimbingan klasikal hari ini ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengadakan kesepakatan waktu ya atau kontrak layanan. Kira-kira kalau hari ini layanan bimbingan klasikalnya diadakan selama 40 menit bagaimana? Atau 45 menit bagaimana? Ibu minta kesepakatannya ya.
Coba aktifkan mikrofonnya. 40 menit, Bu. Siap, Bu. 40 Ya, menit. Bu. Bu Ya, Sita, 40 menit. 40 menit. Ya, kita Siap, Ibu. sepakati. Ya, kita sepakati ya selama 40 menit akan diadakan layanan bimbingan klasikal hari ini. Ya, sekarang Ibu akan menanyakan pengalaman kalian nih. Ya, mungkin kalian memiliki pengalaman untuk melanjutkan sekolah itu seperti apa sih, atau punya gambaran ketika ingin melanjutkan sekolah setelah SMP. Silakan raise hand ya, dibuka mikrofonnya untuk berbagi pengalaman. Kalau saya untuk melanjutkan sekolah itu nurut sama orang tua, Bu, karena dipilihkan sekolah yang paling dekat dengan rumah supaya orang tua itu tidak khawatir pada saat misalkan ke sekolah naik sepeda hujan-hujan, seperti itu, Bu. Oh iya, terima kasih ya sudah memberikan berbagi pengalaman ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan PowerPoint ya. Tapi sebelum Ibu menayangkan PowerPoint, Ibu akan menanyakan kesiapan dulu nih. Kira-kira sudah siap belum untuk mengamati PowerPoint dari layanan klasikal hari ini? Coba dibuka mikrofonnya. Siap, Bu. Siap, Bu Sita. Ya, ini melanjutkan sekolah setelah lulus SMP. Ya. Slide selanjutnya. Yang pertama adalah mengenal jenis-jenis sekolah lanjutan. Ya, ini ada SMA. SMA itu singkatan dari sekolah menengah atas ya. Jadi SMA itu bertujuan untuk mempersiapkan siswa-siswi yang ingin memasuki pendidikan tinggi atau perguruan tinggi ya, atau kuliah. Nah, di dalam program studi SMA itu ada program matematika dan ilmu alam atau MIA ya. Jadi di sini pada program studi matematika dan ilmu pengetahuan alam lebih banyak membahas tentang hitung-hitungan ya. Kemudian kalau IPA biasanya ada prakteknya ya, misalnya mengamati tumbuhan putri malu. Kenapa ketika disentuh kok langsung mengkuncup? Nah, itu ada di program studi matematika dan ilmu alam. Kemudian yang kedua, program ilmu-ilmu sosial atau IIS. Ya, jadi dalam program IIS ini lebih menekankan pada pembelajaran sosial ya, misalnya ada sejarah, ada sosiologi ya. Kemudian yang ketiga, program ilmu budaya dan bahasa atau IPB. Nah, jadi yang suka berkomunikasi ya, suka memberikan pendapat, mengungkapkan diri, ini bisa dan cocok sekali masuk program studi ilmu budaya dan bahasa. Ya, jadi di dalam program ilmu budaya dan bahasa lebih banyak mempelajari tentang bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Biasanya dalam sekolah ada tambahan bahasa yaitu bahasa Prancis misalnya. Nah, jadi lebih banyak atau memperkaya ilmu bahasanya. Kemudian yang kedua ini ada sekolah menengah kejuruan atau SMK. Ya, jadi untuk SMK ini untuk menyiapkan siswa memasuki lapangan kerja. Nah, ini bagi siswa-siswi yang ketika lulus SMP nantinya ingin langsung bekerja, berarti masuk ke SMK dulu. Ya, jadi dalam program studi SMK itu antara lain ada yang pertama teknik komputer jaringan. Ya, jadi yang suka dengan desain grafis misalnya bisa nih cocok masuk ke teknik komputer jaringan. Yang kedua ada akuntansi. Nah, kalau ada yang suka memperinci pengeluaran, pemasukan, nah bisa nih masuk program studi akuntansi. Yang ketiga ada administrasi perkantoran. Nah, biasanya kalau ingin langsung kerja, terus kerjanya misalnya ingin menjadi staf pengadministrasian. Nah, ini bisa masuk program studi administrasi perkantoran. Kemudian yang keempat teknik kendaraan ringan. Nah, ini ya bagi siswa-siswi yang suka dengan modifikasi motor ya, biasanya sangat suka sekali, kebanyakan itu laki-laki ya. Perempuan juga pasti ada, tapi lebih dominan laki-laki. Nah, bisa masuk teknik kendaraan ringan. Kemudian yang terakhir tata busana. Ya, dalam tata busana ini biasanya siswa ada yang suka menggambar ya, misalnya suka menggambar, khususnya menggambar model pakaian, model baju. Nah, mungkin nanti bisa menjadi desainer ya, atau mungkin kok ternyata kebetulan di rumah ada mesin jahit, ternyata bisa menjahit. Nah, bisa mengambil program studi tata busana. Dan masih banyak program studi lainnya di sekolah-sekolah SMK. Kemudian ada madrasah aliyah atau MA ya. MA ini hampir sama ya dengan SMA ya, untuk mempersiapkan siswa-siswi memasuki pendidikan tinggi atau perguruan tinggi atau kuliah ya. Nah, dalam program studi MA ini yang pertama ada program studi MIA, yaitu matematika dan ilmu alam. Kemudian ada ilmu-ilmu sosial atau IIS. Kemudian ada ilmu budaya dan bahasa atau IPB, dan ilmu-ilmu keagamaan atau IIK. Tadi di SMA tidak ada program studi IIK ya, tapi di MA itu ada program studi IIK. Jadi di dalamnya itu mempelajari lebih banyak tentang keagamaan, khususnya agama Islam ya. Slide selanjutnya. Nah, ini ya, ada slide selanjutnya. Tadi SMA dan SMA itu kan hampir mirip ya, hampir sama ya. Jadi perbedaannya itu ada di tambahan pelajaran agamanya, khususnya agama Islam ya. Seperti misalnya nih ada bahasa Arab, ada Al-Quran dan hadis, ada sejarah Islam, ada fikih, ada akidah, akhlak. Nah, semua itu dilakukan untuk membekali ilmu agama agar seimbang dengan ilmu dunia. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini ya, ada cara mempersiapkan diri memasuki sekolah lanjutan. Nah, tuh, gimana sih caranya ya? Yang pertama, ada menentukan tujuan setelah lulus sekolah menengah. Ya, jadi kalian harus tahu nih, kira-kira setelah lulus sekolah, itu mau kerja atau mau kuliah. Ya, setelah kuliah atau mau kerja. Nah, bisa langsung ditentukan. Kalau ingin langsung kerja, berarti SMK. Kalau ingin kuliah dulu, setelah kuliah baru kerja, bisa memilih SMA atau MA. Ya. Kemudian yang kedua, mempersiapkan diri sedini mungkin. Nah, yang dimaksud mempersiapkan diri itu, kalian harus semangat dan tekun belajar. Ya, untuk mempersiapkan hasil belajar yang baik. Ya, misalnya ulangan, tugas, atau ujian ya. Diusahakan agar mendapatkan nilai yang maksimal, nilai yang optimal, agar bisa mendapatkan sekolah yang kita impikan ya, sekolah yang favorit, sekolah yang menjadi impian kita, supaya bisa tercapai di sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga, pertimbangkan bakat yang kalian miliki. Nah, ini ya,
harus mengetahui bakat yang kalian miliki ya. Jadi tidak ikut-ikutan teman ya. Kalau misalnya temannya kok memilih di SMK jurusannya TKJ, nah ternyata sebenarnya kalian di diri kalian tidak cocok di TKJ, lebih suka di akuntansi misalnya. Nah itu ya. Akhir Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Kita menggunakan nilai ya, dari semester 1 sampai 5. Nah, sedangkan semester 1, 2, 3, 4 saya nilainya jelek, itu gimana nggih, Bu Tita? Ya, terima kasih Mas Dodi atas pertanyaannya. Ya, jadi kalau misalnya nilainya dari sebelumnya kok tidak sesuai dengan keinginan kita ya, nah itu nanti kita bisa memperbaiki ya. Jadi kita tutup permasalahan yang lalu, kita harus bisa semangat dan tekun belajar lagi ya, mulai dari itu. Karena Mas Dodi ini sudah memiliki pemahaman, sudah memiliki kesadaran bahwa oh saya kok pernah memiliki nilai yang buruk, ya maka harus bisa memperbaiki, belajar yang giat, belajar yang tekun ya. Ya, selanjutnya Ibu akan mengajak siswa-siswi Ibu yang cantik dan ganteng ini untuk mencurahkan pendapatnya untuk diskusi dan tanya jawab. Iya Bu, saya mau ngasih pernyataan aja. Saya jadi yakin mau ambil SMK aja jurusan TKJ. Nanti setelah lulus SMK bisa melanjutkan ya Bu, masih tetap bisa melanjutkan kuliah kan ya Bu ya? Soalnya saya mau jadi programmer. Iya, terima kasih Mbak Tara. Sangat bisa ya, apapun itu ya, mau SMA, SMK, atau MA sangat bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, kalau Mbak Dita cita-citanya ingin jadi programmer, wah itu bagus sekali ya. Sangat inspiratif bagi anak-anak muda zaman sekarang ya. Ibu sangat mendukung. Ini Mbak Dita berarti sepertinya sudah mantap ya memilih TKJ ya. Nah, sebelum layanan ini Ibu kan sudah membagi kelompok di WhatsApp group ya. Kelompoknya ada 4, satu kelompok isinya 8 siswa. Nah, Ibu ingin meminta perwakilan ya, dalam setiap kelompoknya berarti 4 siswa atau 4 kelompok yang memaparkan hasil diskusinya atau mempresentasikan hasil diskusinya. Kalau dari hasil diskusi kami bahwa dalam menentukan studi lanjut itu, ya ini kuncinya mengenali ya, minat dan juga potensi diri. Kan sudah mengamati PowerPoint dan video ya, silakan disimpulkan. Iya Bu, jadi kesimpulannya dari layanan hari ini untuk menentukan sekolah lanjutan itu bisa ke SMA, SMK, atau MA. Terus untuk menentukan itu ada faktor-faktornya yang diantaranya mengasah kemampuan bakat minat kita, terus diskusi dengan orang tua, dan faktor-faktor lainnya, Bu. Ya, terima kasih ya. Layanan klasikal hari ini diadakan hari Rabu, tanggal 5, berarti nanti pertemuan berikutnya kita akan adakan hari Rabu depan ya, tanggal 12 Oktober. Ibu akan menampilkan ya LKPD dan evaluasinya. Nah, untuk LKPD dan evaluasi ini, nanti Ibu akan kirimkan link Google Form-nya di WhatsApp group. Sekarang ditutup berdoa ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Mas Wahyu, silakan. Ya, teman-teman, untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Wahyu sudah memimpin doa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.